Saya tunjukkan ini ya, saya tunjukkan contoh. Saya tunjukkan contoh bibliometrik atau oh, nah, aduh, nggak keluar. Oh, udah kelihatan ya. Kalau yang ini kelihatan ya, yang saya lagi share paper di jurnal diagnostik. Kelihatan ya. Jadi gini, ini salah satu yang apa? Yang paper SLR, Systematic Literature Review. Judulnya tentang machine learning for anxiety detection using biosinyal. Gitu. Nah, kalau di sini dia tidak melakukan percobaan, tapi dia yang dilakukan adalah mencari paper-paper yang yang menggunakan biosinyal ini untuk anxiety detection yang pakai machine learning. Jadi dia jelaskan semua. Kemudian yang paling penting di sini di metodenya. Minimal dulu. Dia menggunakan apa database publikasi di PubMed, IEEE dan Embase database gitu ya. Scopus dia enggak. Waktunya dia batasi dari 1 Januari 2012 sampai 31 Maret 2022. Kemudian frase yang dipakai untuk mencari itu atau keywordnya itu ada anxiety, panic disorder, phobia disorder dan seterusnya. Gitu. Jadi dia bikin logiknya seperti ini. Detect, kemudian detectability dan seterusnya. Jadi intinya dia menunjukkan apa sistematikanya dia mencari paper yang jadi rujukan. Kemudian dia sampaikan nih reportnya. Dia dapat 150 artikel. Kemudian ada yang duplikat dan seterusnya. Akhirnya dia buang. Terakhir ketemu ketemu 15 artikel yang sesuai dengan ini dia gitu dengan metode dia. Nah, baru kemudian dia ekstrak tuh datanya. Bisa dari sinyalnya yang dipakai ada EDA, ada ECG, ada EEG, ada RSP, ada ST dan PPG. Ini penulisnya siapa aja. Oh, penulis atau iya ini penulisnya, kemudian ini respondennya ya kalau nggak salah. Respondennya siapa aja yang terlibat di situ. Nah, kemudian dia tunjukkan ini sebaran usianya gitu ya, sebaran usia dari respondennya. Kemudian dia lakukan macam-macam ya nih metode yang dia coba gitu ya atau secara umum bentuknya seperti ini, kemudian fitur yang dipakai apa saja dia cari gitu. Nah, ini tabel perbandingannya, ada tipe sinyalnya, ada kategori dan seterusnya. Akhirnya di akhir dia ngomong nih discussion and future direction-nya. Jadi ke depan tuh seperti apa sih? Limitasinya dia tulis di sini. Kemudian ke depan kira-kira seperti apa? Ke depan dia ngomong kalau bisa datasetnya yang lebih banyak, subjeknya harus lebih diverse dan seterusnya. Kemudian ini contoh yang literatur review. Ada model baru sekarang namanya bibliometrik. Kalau bibliometrik itu cenderung ngitung berapa banyak terbitan yang muncul terkait dengan keyword yang kita pakai gitu ya. Ini mirip-mirip sih, stress and machine learning view.
machine learning future with possibility, bibliometric approach. Kalau yang ini bedanya dia tetap ngambil database-nya pakai formulasi tertentu gitu ya. Kemudian tahunnya dia tentukan, dokumen type-nya dia tentukan, time span-nya ditentukan, bahasanya pakai bahasa Inggris. Kemudian dia ambil ditunjukkan pakai apa? Pakai post viewer yang dianalisis adalah co-authorship, intercountry, co-authorship, co-citation source dan seterusnya. Gitu. Jadi agak berbeda dengan, bukan agak berbeda ya, mungkin berbeda banget dengan SLR tadi. Dua-duanya Anda boleh pakai untuk publikasi di semester 1 atau semester 2 gitu. Tapi hasilnya bisa dijadikan syarat untuk sidang disertasi, tapi tidak bisa untuk kelulusan. Karena apa? Kan bukan Anda yang melakukan Anda baru ngomong papernya ya, belum hasil penelitian yang dilakukan gitu. Hasilnya seperti ini nama jurnal-jurnal yang punya kontribusi di topik itu, kemudian jurnal yang paling banyak disitasi gitu ya, tahunnya kapan, jumlah citasinya berapa, terus nama penulisnya siapa yang paling punya ini, yang negara yang paling banyak kontribusinya, word cloud-nya ya, gitu. Seperti ini. Jadi agak berbeda. Author-nya siapa yang paling banyak punya paper di situ dan seterusnya. Jadi agak beda cara ininya. Ini ada yang ngomong ini SMS, systematic mapping study. Jadi untuk mapping apa yang sudah dilakukan orang sebelum, siapa aja yang paling ini ya, paling beken lah, paling banyak kontribusi di bidang tertentu itu, seperti itu. Kalau mau yang conference juga, kalau conference contohnya banyak ya, tinggal Anda cari sendiri lah, nggak ada masalah. Kalau yang survei mungkin lebih mirip dengan yang ini, yang diagnostik ini, tapi dia tidak ada ini biasanya, tidak ada proses ini ya, nggak ada, nggak dimunculkan. Jadi suka-suka dia aja, yang penting dibatasi tahunnya gitu ya. Kemudian dia cari dia bandingkan gitu isinya ngapain aja yang ada di situ. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita akhiri? Oh, cukup ngomong kita akhiri. Nggak apa-apa, udah terus terang ini ya, hari Kamis itu kalau buat saya sendiri agak kemerungsung ya. Habis ngajar jam 11:30 sampai setengah 12, terus pindah gedung itu. Kemudian biasanya istri saya itu kalau Kamis itu ada ngajar sore di kampus, jadi saya harus cepat pulang ke rumah supaya bisa kalau anak saya pulang ada orang gitu di rumah, seperti itu sih. Jadi kadang-kadang buru-buru, padahal saya masih bisa pulang jam 3, setengah 4 gitu. Karena istri saya biasanya jam 4 dia baru ke kampus untuk ngajar sore di kampus gitu sih. Ada pertanyaan? Saya, Prof. Ya, monggo. Ya, Prof mau nanya. Kalau untuk tadi kan berarti output-nya itu berarti kita ada 3 opsi ya? Mau systematic literature review, paper survey, atau paper conference. Gitu ya, Prof ya? Gini. Agak salah saya menyampaikannya kayaknya sih. Kalau untuk mata kuliah ini sebaiknya keluarannya paper review, bibliometrik atau sistematik, paper survei, bibliometrik atau SLR atau systematic literature review gitu. Nanti karena itu kepake untuk kualifikasi, ujian kualifikasi akhir semester 1 gitu. Nah, kalau mau di dalamnya kemudian Anda nambah mau bikin paper conference terserah gitu. Tapi saya sarankan 3 yang ini, paper survei, SLR atau bibliometrik. Supaya apa? Supaya nanti kalau di ujian kualifikasi itu Anda bisa tahu nih, bisa ngomong ke penguji bahwa saya sudah punya mapping nih. Yang bagian ini yang kosong yang akan saya kerjakan. Nanti semester 2-nya Anda mulai nyusun proposal,
Nah, data yang Anda pakai untuk ini, untuk apa, SLR, paper survei, itu nanti kepakai itu untuk nyusun literatur review-nya di proposal disertasinya, gitu ya. Jadi kalau bisa sekali tembak dapat beberapa hasil lah, seperti itu. Harus udah disubmit atau cukup Minimal kasih draft draft. aja? Oh, draft. Draft aja. Jadi jangan Oke, khawatir. oke. Cuman bacanya harus cukup banyak ya dari sekarang. Oke, oke, Prof ya. Thank you udah. Ada yang lain? Kalau mau sampai apa namanya? Kalau mau sampai ada paper conference-nya oke sih, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan terlalu jauh dari topik yang mau ditembak gitu. Jadi supaya bisa apa? Nanti Anda kalau kualifikasi bisa klaim gini, saya sudah bikin ini, hasilnya seperti ini. Nah, ini ada improvement dari penelitian yang sebelumnya. Nah, saya pengen bikin lagi yang lebih bagus lagi atau apalah gitu, bisa seperti itu. Wah, Mas Ali, udah rasen ya? Ya, mau nanya ini sih Pak, kalau misalkan tadi saya sempat lihat yang di contoh yang machine learning pakai untuk EKG dan lain-lain itu di bagian bawahnya ada feature works and ini ya recommendation gitu kan ya. Nah, biasanya tuh ada kan di topik yang saya sedang dalami ini juga ada beberapa systematic literature review yang di bawahnya tuh dia suka nulis tuh future development-nya ke arah mana. Nah, cuman kan future development itu kayaknya mereka nggak pernah mensitasi future development berdasarkan paper mana enggak ya. Itu kayak mereka merekomendasikan sendiri gitu ya, penulisnya merekomendasikan sendiri gitu ya Pak, atau gimana sih Pak best practice-nya? Iya, bisa jadi gitu. Jadi Gitu ya? gini sih, dia sudah merangkum mungkin ya, merangkum dari banyak paper yang dia baca, yang di dalam situ, kemudian dia melihat, oh arahnya ke sini deh. Jadi biasanya tidak spesifik. Kalau cuman rekomendasi dia hanya pada satu paper, yo ngapain dia baca banyak paper? Udah paper itu aja yang dibahas kan gitu. Jadi gini aja sih, kita apa ya, berbaik sangka aja. Yang nulis itu, jadi gini, kalau mau misalnya sempat Anda cari tuh profil si ininya, si penulisnya, author-nya. Cari profilnya di Scholar atau di Scopus. Kan kalau Scopus kalau cuma nyari author-nya kan nggak bayar toh, nggak harus login yang aneh-aneh lah gitu. Nah, dilihat papernya banyak, seberapa banyak paper dia di bidang itu gitu. Kalau memang banyak berarti dia benar ahli kan. Kalau dia ngasih rekomendasi kita percayalah gitu. Tapi kalau yang baru ecek-ecek, baru mulai rasanya ya bisa jadi nggak inilah ya, nggak mungkin tidak terpercaya gitu. Tapi kalau saya lihat, makanya salah satu yang harus dilihat kalau kita mau baca paper itu di jurnal apa, jurnalnya bereputasi atau enggak gitu, percaya atau enggak. Saya dulu main tembak, semuanya saya baca. Bahkan jurnal-jurnal India yang nggak jelas itu saya bacain semua waktu itu. Tapi akhirnya gini, saya akhirnya ketemu bahwa jurnalnya jadi nggak apa namanya, isinya kadang-kadang banyak ngecapnya aja gitu, nggak apa, sistematikanya nggak bagus banget gitu, kontennya nggak bagus banget, sehingga ya kita nggak dapat poin yang banyak gitu dari situ. Itu sih. Jadi apa ya, asumsi ini dulu lah, apa berbaik sangka dulu tapi sambil kita cek gitu. Kira-kira cukup bagus atau enggak jurnalnya. Oke, makasih Pak. Mungkin mau nanya lanjutan Pak. Mungkin kalau pendekatannya sebaliknya, justru misalkan saya yang bikin literatur review-nya, terus kemudian saya coba bikin future works-nya gitu ya, terus dipublish di conference, terus misalkan alhamdulillah publish gitu. Itu kan bisa jadi dasar juga buat saya untuk jadi kayak merancang penelitiannya gitu Oh Pak. iya, boleh juga Kalau kayak gitu, gitu. Boleh, oke. nggak ada masalah. Jadi tapi kan gini, pasti Anda melihat menuliskan future work-nya kan nggak ngarang kan? Betul, betul. Hasil melihat yang dilakukan orang kan. Nah, itu loh. Iya. Jadi ya pasti seperti itu, nggak, kalau kita ngarang-ngarang nggak jelas itu kan mempermalukan diri sendiri sebenarnya gitu. Yang baca kan seluruh dunia itu ya, cuman memang nggak apa diakses oleh semua orang. Isinya ngarang itu bisa Hmm. bisa di apa ya, bisa dihujat seluruh dunia itu.
Ya untungnya nggak semuanya netizen gitu lah, nggak kayak netizen Indonesia. Gitu. Ya, sip. Ini apa namanya? Sebenarnya ini salah satu strategi ya untuk mahasiswa S3 untuk apa ya? Untuk mengamankan jalannya atau nyari jalannya nanti mau kemana gitu loh. Kenapa harus bikin SLR kan? Sama benar yang tadi dikatakan. Ini sebenarnya jalan saya untuk apa ya? Merancang arah yang mau saya tuju kemana. Ya dari lewat SLR itu sih sebenarnya. Gitu sih. Nanti tinggal nyari ini ya. Menurut saya sih. Terus gini, salah satu yang harus dipertimbangkan, secara prinsip SLR bisa sih di-submit ke conference, tapi beberapa conference itu nggak mau terima SLR. Karena semestinya SLR itu cukup panjang, tidak cukup hanya cuma 6 halaman di ini. Ada yang ngomong gini, kalau kita mau bikin SLR, minimal yang layak untuk referensinya itu paling nggak 60 reference. Baru dianggap layak untuk jadi kalau secara hitung-hitungan ini ya, ngarangnya ya. Kalau di conference yang cuma 6 halaman Anda nulis 40 paper sebagai referensi udah habis itu, nggak sempat nulis apapun di dalamnya gitu. Makanya masukkan ke jurnal gitu. Kalau kalau saya dulu gini, karena waktu itu saya masih belajar banget nulis di jurnal, saya cari jurnal yang gampang aja gitu. Yang kira-kira kemungkinan diterimanya banyak. Yang penting kemungkinan diterimanya besar. Yang penting saya punya milestone dulu gitu, punya titik pijakan dulu gitu. Dan itu kepake, alhamdulillah kepake. Jadi setelahnya kan saya bikin tabel, kemudian tabelnya saya pakaiin saya bikinnya pakai Mendeley gitu ya. Nah, begitu saya nulis paper berikutnya ngasih bikin literatur review-nya dari situ aja saya ambilin tuh. Jadi ya bisa cukup banyak waktu itu pas S3 itu sampai sama promotor diingatkan, Mas ngapain kamu nulis banyak-banyak gitu, udah cukup selesai, udah memenuhi kok ini, tinggal disertasimu kerjain gitu. Nah mikirnya waktu itu kan saya benar-benar full off dari kampus kan di Jogja waktu itu. Saya ngomongnya ke promotor gini, Pak, saya itu nganggur, Pak. Kerjaan saya cuma disertasi. Masa cuma ngerjain disertasi toh? Sisa waktu saya kan banyak ya. Sambil saya ngerjain disertasi ya iseng-iseng saya bikin nulis aja itu, bikin publikasi. Ya akhirnya karena publikasi saya waktu itu cukup banyak, sidang ya aman aja. Promotor, sekprodi, Pak ketua departemen itu ketak senyum-senyum aja karena apa? Wah, ini membantu prodi nih gitu. Saya sidang itu 17 yang sudah publish, masih ada sekitar 4 atau 5 yang under review, ada yang sudah tinggal nunggu publish aja gitu. Jadi total lulus itu ada 24 atau 25 paper. Kan seneng dia. Masa nggak dilulusin yang sudah. Nah, saya juga pengen ini ya, pengen apa? Kemarin ada salah satu lulusan pertama S3 IF juga gitu, dia publish berapa ya? 15 paper atau berapa? Persis 3 tahun dia lulusnya. Dosen Telyu sih, dosen informatika Telyu. Ya mungkin beberapa publikasinya tidak terkait dengan disertasi, tapi orang akan mengenang itu kan. Oh, ini ngasih contoh yang baik buat. Gitu. Intinya sudahlah kasih apa ya? Kasih sesuatu yang terbaik lah. Buktikan bahwa Anda serius. Kalau saya lihat nggak ada itu ceritanya S3 nggak lulus kalau sudah sampai sidang disertasi gitu. Apalagi kalau didukung dengan publikasi yang cukup banyak. Lulus ya paling nggak lolos gitu ya di tahun ke-6 gitu. Asal ada publikasi karena apa? Apa ya istilahnya sudah ada novelty yang dihasilkan meskipun mungkin tidak terlalu besar, tapi kan sudah selesai gitu. Seperti itu. Yang penting tabah menjalani. Enggak, Mas Himawan ada pertanyaan. Ya, selamat siang Prof. Izin mau tanya. Ya. Jadi kan sempat dijelasin ya terkait poin-poin di Sinta ya. Nah sebenarnya saya masih belum begitu paham sih Prof terkait poin di Sinta ini. Dia misalkan kita publish paper jurnal Q1, Q2, Q3 gitu. Nah itu poin-poinan di Sintanya itu berapa dan kita bisa lihat di mana gitu Pak? Itu yang paham dosen nih kalau yang Sinta ini. Jadi gini, kalau jurnal Q1 itu poin Sintanya 40, masuk ke institusi dan masuk ke penulis gitu ya. Kalau Anda kan nggak punya profil Sinta, jadi poin itu sebenarnya buat Anda nggak ngaruh.
Tapi kalau Anda publish di jurnal internasional yang tidak terakreditasi, itu nggak ada, poin Sintanya sangat kecil, mungkin 10 atau 15. Kan sayang toh gitu. Terus gini, kalau saya terus terang orang yang sangat-sangat hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan dalam artian gini, kalau jurnal internasional nggak terindeks Scopus, dia di Scopus nggak masuk nih. Dia hanya terindeks di Google Scholar. Nah, di Google Scholar itu ada batasannya. Kalau buat dosennya, begitu dia melewati 1000 citasi, maka setelahnya nggak dihitung lagi. Dan poinnya sangat kecil gitu. Tapi kalau yang terindeks Scopus, dia bisa masuk di Scholar, bisa masuk di Scopus juga. Nah, TELU itu sekarang peringkat 17 di Scopus gitu. Kemarin alhamdulillah bisa geser Universitas Negeri Malang sama UPI. Gara-gara kemarin kita gabung dengan ITTP kan, Institut Teknologi Telekom Purwokerto. Jadi sekitar ada 200 atau 300 dokumen di Scopus yang akhirnya join masuk ke TELU. Jadi peringkatnya naik gitu. Nah, kalau yang jurnal terindeks Scopus, kita bisa klaim di Scopus, bisa klaim di Sinta, bisa klaim di Scholar gitu sih. Jadi banyak yang bisa ini, dan itu lumayan signifikan poinnya untuk pemeringkatan dan seterusnya gitu sih. Buat mahasiswa itu tidak ngaruh sebenarnya, tidak ngaruh. Tapi buat TELU itu lumayan. Nah, sayang sekali kalau kita mengerjakan sesuatu nggak bisa dapat nggak bisa dapat beberapa sasaran sekaligus gitu sih. Tanggung sih kalau buat saya. Gitu. Baik, Prof. Ya, maaf ya tadi nggak menjelaskan tentang Sinta. Nggak apa-apa, Prof. Memang maksudnya kita kan jadi perlu ngerti juga ya, maksudnya ini kita impact-nya ke Sintanya seberapa banyak sih gitu biar bisa ini ke TELU. Iya, betul. Sama ini, Prof, lanjut mau nanya juga terkait ini, kan kemarin ada tugas, Prof ya. Nah itu bisa dikumpulin gimana gitu sama materi-materi. Udah saya buat di ini nanti udah di LMS aja. Oh, di LMS langsung ya? Di LMS udah saya ini. Sama materi-materi kelasnya? Kontak saya. Iya, nanti di situ juga ada. Di situ juga? Ini sudah saya upload kayaknya yang minggu depan juga saya upload lagi lah. Dan gini, ini kan kita nggak tiap minggu ya, kalau bisa jangan tiap minggu pertemuan lah, biar Anda punya waktu untuk nulisnya gitu loh. Jadi yang saya siapin ada materi paling cuma hanya 6 atau 7 pertemuan, setelah itu tinggal Anda bekerja lewat ini ya, nulis gitu, atau nyari referensi, kalau perlu bikin simulasi dan seterusnya. Nanti kalau perlu bantuan, Pak perlu konsultasi mau online, silakan kontak saya, bisa di jam ngajar ini, atau cari waktu lain kalau saya free, oke, saya akan layani gitu sih. Ya. Jangan khawatir itu kan capek juga ngapain ngajarin teori gitu. Kalau tujuannya jelas ya sudah bikin itu aja. Nanti perlu bantuan apa saya banyak learning by doing-nya lah gitu. Nggak terlalu berat di teorinya gitu sih. Ada lagi? Saya mau tanya, jadi apa? Karena tadi Prof ngomong kalau Q1 terus dapat skor 40 gitu ya. Misalnya tuh kan kita ada Google Scholar. Nah, situ kan ada Edge Index ya, itu sebenarnya apa sih, Prof? Saya suka bingung. Iya, saya agak susah sih ini sebentar. Ada profilnya siapa yang bisa dibuka ya biar ini. Sebentar. Cari dulu yang bisa buat contoh. Kok punya aku nanti kesulitan ngitungnya. Sebentar. Profilnya siapa ya? Hasanah Putri mungkin ya mau tak. Ini ada contohnya. Sip. Share dulu. Udah kelihatan ya? Tuh, ada fotonya tuh. H-index itu ukuran seberapa banyak paper kita disitasi oleh orang. Cara ngitungnya gini. H-index itu adalah nilai yang menyatakan bahwa paper
jumlah paper kita yang disitasi sejumlah minimal H-index. Nah, contoh ini ada 6 ya. Nah, 6 ini udah di sort by citation. 6 itu artinya gini, kita lihat ini. 1, yang pertama kan lebih dari 6 ya. Kedua, ketiga, 4, 5, 6. Nah, ada 6 ini, ada 6 paper yang diindeks, yang disitasi minimal nilai H-index. Jadi, nah begitu yang ketujuh, ini nilainya 5, ini di bawah H-index. Berarti nggak bisa, berarti ini tidak dihitung gitu ya. Gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kursor saya kelihatan nggak di situ? Kelihatan, Prof. Kelihatan ya? Nah, gitu. Nah, misalkan Bu Hasanah Putri ini mau naikkan H-indeksnya supaya jadi 7. Gimana caranya? Maka ini paper-paper yang citasinya 5, minimal salah satu harus 7. Misalkan yang ini ya, yang 2019 ini jadi 7. Berarti H-indeksnya akan naik jadi 7. Karena apa? Minimal ada 7 paper yang disitasi sebanyak H-indeks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ininya harus 7 ini. Kalau mau 8 gimana caranya? Berarti dari yang 7 ini harus nilainya harus 8, ini harus 8, ini harus 8. Paham ya? Atau siapa yang lebih sedikit ya? Usul, namanya siapa ya? Saya boleh, Prof. Saya Ada, juga punya. dikit, Prof. Salah siapa? Himawan boleh, Prof. Himawan siapa? Himawan Nur Cahyanto. Udah punya ini ya, udah punya. Nah, yang tahu gini ya. Belum ada. Iya, betul. Oh, belum bikin. Oh, belum ada. Oke. Oke. Nomarinta coba, Prof. Nur pakai O. Nomar NOM RHI ya. Oh, ini ada. Ini H-indeksnya 4. Berarti kan gini, 1, 2, 3, 4 ya. Nilainya apa? Ada 4 paper yang disitasi oleh minimal sejumlah H-indeks. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau mau 5, berarti yang 4 ini harus jadi 5, yang ini harus jadi 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 paper yang disitasi minimal 5 sejumlah H-indeksnya. Gitu. Paham ya? Ya, Prof, ya. Gitu. Kalau untuk kita fungsinya apa ya, Prof? Kalau untuk ini Non-akademis. akademis tidak terlalu sih gitu. Nggak terlalu fungsi. Tapi minimal jadi ini sih kalau menurut saya itu jadi profil kita aja. Siapa tahu gini ya tiba-tiba Mbak Rinta mau jadi profesor gitu. Jadi harus punya ini kan, harus punya track record kan, yang itu bisa diakses publik gitu. Ayo kita iseng-iseng ya, siapa yang kemarin mencalonkan jadi guru besar? Ketua MPR atau DPR itu Bambang Susatyo. Nih, ini ada nih. Tapi H-indeksnya cuma 4 gitu. Kan kemarin ngajuin jadi guru besar dari Universitas Borobudur kan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 juga. Berarti tapi kan harus di atas apa minimal 4 kan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ini aja dia ininya H-indeksnya gitu. Nah, minimal dia punya publikasi lah. Tapi syarat guru besar sekarang kan harus Scopus kan, harus jurnal kan. Kalau ini kan enggak gitu ya. Atau gini ya, ini nanti rekamannya jangan di-share kemana-mana ya. Kemarin tuh saya dapat itu apa siapa? Ali Ngabalin. Siapa namanya? Itu dia apa namanya? Dijadikan guru besar terus waktu pengukuhannya katanya beliau lagi nggak ada itu profilnya, nggak ada publikasinya. Kok bisa jadi guru besar gitu? Nah, seperti itu sih gunanya ya. Kalau di gampang kok sekarang ngeceknya orang kaya atau enggak itu dari sekolah, dari Scopus, dari mana. Kalau kadang-kadang kayak gitu kan politis ya. Gitu. Oke, makasih, Prof. Ada lagi satu lagi yuk sebelum ini.
Saya ada janji banyak orang ini jam 2:30. Satu lagi, siapa tahu ada ya. Ya, menurut saya sih mau ini ya, mau berguna atau enggak, pasti insya Allah itu berguna sih kalau buat saya. Cuman bergunanya kapan itu kita nggak ngerti ya. Jadi saya pikir, saya juga kemarin sempat loh merasakan manfaat dari Google Scholar. Jadi saya tuh waktu itu ada undangan untuk ini, untuk pelatihan jadi asesor ini, reviewer penelitian di RTPM di kementerian gitu, mau berangkat ke Jakarta, tiba-tiba ada yang nelpon. Waktu saya angkat ternyata dari Politeknik Pariwisata Lombok, mau ngundang sebagai narasumber apa gitu, tentang Abdimas gitu. Waktu itu saya nggak bisa, akhirnya saya tolak, tapi karena ini ya, karena sayang kalau itu dilepas. Saya ngomongnya, udahlah nanti saya carikan orang untuk pengganti gitu, yang kira-kira kompetennya ke situ. Terus iseng saya tanya, dapat dari mana nama saya? Karena saya nggak kenal. Kami nyari Pak, random di Google Scholar yang muncul nama Bapak gitu. Ya wes, akhirnya saya dikontak, kan lumayan itu. Ada manfaatnya lah ya. Terus apa lagi ya? Banyak sih yang kayak gitu, tiba-tiba kontak ini karena Pak penelitiannya mirip Pak, seperti yang saya lakukan. Boleh nggak saya minta data? Boleh nggak saya bimbingan Pak secara online dan seterusnya. Dan itu nambah temen kan ya, nambah relasi gitu. Kalau saya sih senang-senang aja, nggak ada masalah gitu. Di ResearchGate juga. Jadi kalau bisa silahkan bikin profil juga di ResearchGate, itu juga membantu, utamanya untuk yang lagi sekolah S3. Nanti kita bisa follow peneliti-peneliti yang sesuai dengan bidang Anda. Nanti kalau bisa kan nanti tinggal, kalau ini kan statik ya, Google Scholar itu kan statik, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau ResearchGate itu bisa lebih dinamik, kita bisa kontak orangnya, bisa minta full papernya, bisa diskusi, ngajak diskusi dan seterusnya. Saya punya beberapa kenalan peneliti dari ResearchGate gitu. Ada yang sampai publish berapa paper bareng ya, ada 5 atau 6 paper bareng gitu. Nanti November ada conference yang kebetulan beliau jadi komitenya, dia janjiin nanti namamu tak masukin lah, ada 5 paper yang saya bikin, kamu jadi co-author. Aku kan kalau misalkan nggak punya kontribusi kan malu kan, saya bikin juga gitu paper, tapi cuma satu bisanya. Tak masukin nama beliau jadi co-author, kan lumayan, minimal nggak malu-maluin. Ada conference di Indonesia yang nama beliau saya masukkan sebagai co-author, dan itu accepted karena apa ya, dia conference komitenya jadi seneng karena lebih diverse ininya gitu, asal negara pemakalahnya gitu kan. Kalau di Indonesia itu jurnal conference dianggap sebagai internasional kalau minimal ada 5 negara, authornya dari minimal 5 negara. Jadi nanti kalau misalnya Anda punya paper mau ke conference di Indonesia gitu, nyari teman aja yang dari luar untuk jadi co-author, tapi koordinasikan dengan promotor supaya tidak dianggap sebagai co-author gelap gitu ya. Pak, ini buat nambah relasi saya, sama nambah kemungkinan diterimanya di sana, nyenengin conference komitenya lah gitu. Oke, ya itu pertemuannya sampai sini. Tapi kalau mau diskusi kan kita punya grup, silahkan kontak saya, silahkan kalau mau janjian diskusi online atau onsite lagi, monggo, nanti kita cari waktu yang semuanya bisa lah. Maksudnya yang berkepentingan bisa kayak gitu. Terima kasih sudah hadir. Nanti kalau terkait materi macam-macam saya upload di LMS ya. Selamat belum akhir pekan ya. Selamat melanjutkan pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah di screenshot jadi buat bukti perkuliahannya. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum. Sehat selalu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof.